Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021 adalah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Keluaran pasal 24 ayat 3 sampai 8. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 15. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Injil Markus pasal 14 ayat 12 sampai 16 dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 26. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pemberian diri karena cinta. Hari ini adalah hari raya tubuh dan darah Kristus yang biasanya kita rayakan pada hari Minggu kedua setelah Pentakosta. Ini adalah misteri iman kita bahwa Kristus, Anak Allah, telah datang ke dunia ini dan memberi kita nyawanya, kasih-Nya yang besar, yaitu tubuh dan darah-Nya, sebagai tanda cinta yang diberikan Tuhan kepada kita ketika Ia mempersembahkan cintanya di kayu salib, agar kita tahu bagaimana mencintai Tuhan dan sesama. Betapa berharganya dan sucinya tubuh dan darah Kristus untuk umat-Nya, untuk kita semua. Menerima tubuh dan darah Kristus berarti menerima Yesus sendiri. Lewat pemberian tubuh dan darah-Nya, Tuhan Yesus ingin berbagi kekudusan dan kesucian dengan kita. Ketika menerima atau menyantap tubuh dan darah-Nya, Yesus ingin berbagi hidup dan cinta, damai dan sukacita dengan kita, sehingga kita dapat mengalami kehadiran dan kekuatan Tuhan. Yesus tahu betul bahwa kita membutuhkan makanan, tidak hanya makanan duniawi, tetapi makanan surgawi atau rohani. Oleh karena itu, Ia memberi kita perjamuan cinta, yakni Ekaristi. Yesus memerintahkan agar para murid-Nya melakukan apa yang dilakukannya
untuk mengenang Dia dan cintanya yang besar kepada kita ketika Ia berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan Ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Saudara-saudariku terkasih, Yesus meninggalkan kepada kita perjamuan yang berharga, Ekaristi, di mana kita diberi makanan dengan tubuh dan darahnya. Setiap kali kita memakan tubuh dan darahnya, itu membawa kita ke dalam persekutuan dengannya, dan kita diberi makan dengan kekudusan meskipun kita berdosa, dengan kesucian meskipun kita tidak layak. Saat kita menerimanya, tubuh dan darah Yesus memurnikan kita dari dalam, memperkuat kita, bahkan jika kita tidak merasakannya. Itu sedemikian rupa menempatkan kekudusan Tuhan di hati kita dan menjadikan hati kita tempat tinggalnya. Setiap saat kita memakan tubuh dan darahnya, Tuhan menjamah kita dan tinggal di dalam diri kita. Ia mencintai kita dengan cinta yang melimpah, dengan cinta tanpa syarat dan tidak terbatas, seperti yang Ia lakukan, yakni menyerahkan hidupnya untuk kita dan membuat kita ingat bahwa tidak ada cinta yang lebih besar dari cinta Yesus yang menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Karenanya, Ekaristi adalah perayaan cinta. Itu membentuk kita menjadi komunitas cinta. Saat ini orang menginginkan gereja dan keluarga yang dibentuk dari cinta, keluarga yang hidup dalam persaudaraan, kesetiaan, saling mendukung dalam kerukunan dan harmoni. Cinta harus menjadi nafas hidup kita. Saat kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus, marilah kita memperbaharui komitmen kita untuk memberikan tempat yang tepat di hati kita kepada tubuh dan darah Kristus, untuk memberikan penghormatan atas kekudusan dan kesuciannya, dan untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan agar kita lakukan, yakni saling mencintai seperti Ia telah mencintai kita, memberikan hidupnya untuk kita semua, serta memberikan tubuh dan darahnya untuk kita. Saudara-saudariku terkasih, sekarang kita menerima tubuh dan darahnya. Apa yang kita terima? Kita menerima Yesus dan semangatnya. Apa artinya jika tubuh dan darahnya masuk ke dalam diri kita? Itu dimaksudkan untuk memurnikan kita, mengubah hati dan hidup kita, sehingga kita dapat menempatkan hidup kita di dalam semangatnya, yakni semangat pemberian diri. Jika Yesus memberi kita tubuh dan darahnya, Ia memperkuat kita dan menggerakkan kita, sehingga kita berani menderita karena cinta, menderita untuk sesama kita yang membutuhkan, membantu dan mendukung orang lain, sehingga seperti yang Yesus telah perbuat untuk kita, kita juga dapat memberikan orang lain hidup di dalam Kristus. Semoga demikian. Amin.